Perkenalkan, nama saya Nata Stefani dari kelas 2022B dengan NIM 2205136416. Nah, pada mata kuliah kali ini saya akan membahas tentang syair. Nah, pengertian syair itu merupakan karya sastra yang tergolong sebagai puisi lama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti kata syair itu adalah puisi lama yang tiap-tiap bait itu terdiri atas 4 lirik atau baris yang berakhir dengan bunyi yang sama. Nah, asal mula dari syair sebenarnya bukanlah puisi atau karya asli dari Nusantara, melainkan syair itu berasal dari tradisi Arab. Yang di asalnya sana, syair dikenal dengan istilah syair atau syiur yang berarti perasaan menyadari. Namun ada pula yang mengartikan syair dari kata syiur yang berarti puisi. Meski bukan karya sastra asli Nusantara, seiring dengan perkembangannya syair yang dimodifikasi sehingga masa kini yang bisa sesuai dengan budaya Melayu. Nah, orang Melayu juga mengenai syair seiring dengan penetrasi dan perkembangan ajaran Islam, terutama tasyuf di Indonesia. Bentuk berbahasa Arab yang tercatat paling tua di negara ini adalah catatan di batu nisan Sultan Mahlik Al-Saleh di Aceh yang bertarikh 1297 Masehi. Nah, sedangkan yang berbahasa Melayu yang tertua adalah syair di Prasasti Minye Tujuh Aceh, Indonesia yang bertarikh 1340 Masehi. Nah, kemudian itu ada manfaat syair. Dalam kehidupan sehari-hari, ternyata sebuah syair dapat bermanfaat bagi manusia. Salah satunya berfungsi dalam kegiatan kesenian dan kebudayaan masyarakat. Manfaat tersebut diantaranya yaitu, yang pertama, syair itu dijadikan sebagai hiburan. Nah, ini sering dilakukan dalam majlis tertentu. Contohnya, yang pertama, syair dijadikan sebagai hiburan. Nah, yang kedua, syair digunakan dalam adat perkawinan. Yang ketiga, syair juga dilakukan atau dinyanyikan sebagai mengiring tarian-tarian tertentu. Dan yang keempat, kemerduan suara atau kelembutan nada syair berupaya mengusik perasaan dan seterusnya meninggalkan kesan yang mendalam. Nah, kemudian unsur-unsur syair yang pertama itu dari unsur intrinsik. Dalam sebuah syair terdapat unsur-unsur intrinsik yang menyusunnya. Pahami unsur intrinsik syair sebelum mengetahui ciri-cirinya. Yang pertama itu tema, yang merupakan ide pokok yang ingin penyair sampaikan melalui syairnya kepada para pembaca. Nah, kemudian ada perasaan, yang dimana sesuatu yang ingin penyair utarakan atau ungkapkan yang berupa ciri khasnya, cara pandang, karakter, dan lain sebagainya. Kemudian ada nada, yang dimana suatu intonasi atau juga penekanan dalam isi syair yang dapat berupa mengejek, menasehati, bergurau, bergembira, mengkritik, berbalas kasihan, serta sebagainya. Nah, yang terakhir itu ada amanat, yang merupakan suatu pesan atau nasihat yang ingin penyair sampaikan kepada tiap-tiap pembaca. Kemudian ada unsur ekstrinsik. Nah, unsur ekstrinsik ini dari sebuah syair dapat diambil dari latar belakang penyair. Nah, latar belakang kehidupan penyair bisa saja menjadi salah satu inspirasi penyair dalam membuat karya sastranya itu sendiri. Kemudian ada ciri-ciri syair. Yang pertama itu terdiri dari 4 baris. Yang kedua, tiap baris terdiri dari 4-6 kata. Yang ketiga, tiap baris terdiri dari 8-12 suku kata. Yang keempat, semua baris itu merupakan isi. Yang kelima, menyampaikan pesan atau cerita. Yang keenam, syair itu memiliki rima akhir yang berupa a. Yang ketujuh, berisi cerita atau pesan. Nah, berikutnya itu ada jenis-jenis syair. Yang pertama itu ada syair panji. Nah, di mana syair panji ini menceritakan tentang keadaan yang terjadi dalam istana dan keadaan orang-orang yang berasal dari istana. Contohnya syair panji ini adalah syair Ken Tambuhan yang menceritakan tentang seorang putri bernama Ken Tambuhan yang dijadikan persembahan kepada sang ratu Kahuripan. Nah, yang kedua itu ada syair romantis, yang dimana syair romantis ini berisi tentang percintaan yang biasanya terdapat pada cerita Alipur Laram Hikayat maupun cerita rakyat. Nah, contoh syair romantis yakni syair Bidasari yang menceritakan tentang seorang putri raja yang telah dibuang oleh ibunya. Nah, yang ketiga itu ada syair kiasan, yang dimana syair ini berisi tentang percintaan ikan, burung, bunga, atau buah-buahan. Nah, percintaan tersebut merupakan kiasan atau sindiran terhadap peristiwa tertentu. Contoh syair kiasan ini adalah syair burung punggu yang isinya menceritakan tentang percintaan yang gagal akibat perbedaan pangkat, atau seperti perumpamaan seperti pungguk merindukan buah. Kemudian ada syair sejarah, yang dimana syair sejarah ini adalah syair yang berdasarkan peristiwa sejarah, sebagaimana besar syair sejarah berisi tentang peperangan. Nah, contoh dari syair sejarah ini adalah syair peperangan Makassar yang dahulunya bernama syair Si Pelman, yang berisi tentang perang antara orang-orang Makassar dengan Belanda.
Nah, berikutnya itu ada syair agama. Nah, di mana syair agama ini merupakan syair terpenting. Syair agama dibagi menjadi 4, yaitu syair sufi, syair tentang ajaran Islam, syair riwayat cerita Nabi, dan syair nasihat. Nah, itulah penjelasan seputar pengertian syair mulai dari ciri-ciri, unsur, jenis, hingga contohnya. Nah, pada dasarnya semua orang dapat menulis syair dengan mudah. Yang terpenting bagaimana si penyair dapat menyampaikan pesan melalui syair sehingga karya sastra tersebut dapat menjadi hiburan sekaligus edukasi bagi pembacanya. Nah, bagi teman-teman yang ingin mencoba, silakan mencoba ya. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai syair. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.